digunakan sebagai tempat proses kegiatan mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Ya, jadi sekolah hanya boleh untuk tempat proses kegiatan belajar mengajar, di mana guru wajib mengajar dan murid wajib belajar, dan bukan tempat-tempat lainnya, diantaranya ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi bukan tempat berjualan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, ya. Misalnya selain buku, selain ATK, ya, selain sarana dan prasarana pendidikan, itu tidak boleh terjadi di sekolah. Kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi di sekolah bukan tempatnya merokok, ya, baik itu siswa, apalagi siswi, gurunya juga, ya, warga sekolahnya, semuanya adalah bukan tempat merokok. Jadi sekolah harus bebas dari asap rokok. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi di sekolah bukan tempat penyebaran aliran sesat, ya, karena di sekolah hanya satu, ya, ada pendidikan agama Islam, ya. Nah, hanya Islam, ya, yang boleh diajarkan di sekolah, dan selain itu juga ada beberapa siswa yang non muslim, ya, itu nanti kita siapkan gurunya dari non muslim pula. Keempat, propaganda politik atau kampanye. Nah, di sekolah tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan sekolah untuk kampanye, ya, mempropagandakan suatu partai di sekolah, karena sekolah adalah tempatnya belajar, bergaulnya antara pendidik, ya, dan pelajar. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah, ya. Jadi kalau ada syuting film atau sinetron menggunakan sekolah, pelajar, tapi itu harus seizin pemerintah daerah. Keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Jadi bukan tempat anak-anak brutal yang suka merusak, yang suka berantem, yang suka berselisih, ya, sehingga suasana sekolah tidak kondusif, ya, itu akan mengganggu PBM. Yang selanjutnya, G. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi tanggung jawab kepala sekolah itu sangat besar. Yang pertama adalah memimpin dan bertanggung jawab, ya, terhadap penyelenggaraan belajar, ya, terhadap pendidik, yaitu guru dan tenaga kependidikan, contohnya TU, ya, penjaga sekolah, pembina OSIS misalnya berada di situ, ya, juga melakukan berbagai macam kegiatan, ya, yang telah diprogramkan baik kepala sekolah maupun pembina OSIS. Terus kegiatan-kegiatan sekolah, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan Wiyata Mandala yang dipimpin oleh kepala sekolah.
Yang pertama adalah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Berarti program-program kepala sekolah disosialisasikan, ya, dirapatkan oleh komite sekolah. Jadi tidak bisa kepala sekolah membuat program sendiri tanpa persetujuan komite sekolah. Kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Jadi di sekolah harus diadakan musyawarah, rapat kerja yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, anggota OSIS, anggota komite sekolah, dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Jadi kepala sekolah terutama berkewajiban adalah merawat, ya, menertibkan sarana prasarana sesuatu, segala hal yang ada di lingkungan sekolah, ya. Contohnya bangku, meja, ya, pajangan dinding, terus sarana olahraga, sarana ibadah. Nah, itu harus dirawat, ya, ditertibkan. Keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Artinya ketika ada hal-hal yang harus dirapatkan, dimusyawarahkan, nah harus mengadakan pertemuan. Di antaranya adalah kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS. Kalian tahu apa yang disebut PKS? Adalah patroli keamanan sekolah, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Itu harus ada di sekolah, ya. Selanjutnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala adalah dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. 1. Tahap preventif adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain, ya, artinya jangan ada dikasih kesempatan terjadinya kasus-kasus negatif, misalnya siswa-siswi nongkrong di lingkungan sekolah, merokok di lingkungan sekolah, tawuran di lingkungan sekolah, itu harus dicegah, ya. Yang pertama adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, ya, tidak boleh sekolah terjadinya tawuran, ada yang nongkrong di lingkungan sekolah. Nah, di sini di SMP PGRI Depok Jaya ini banyak, ya, tempat-tempat anak nongkrong, ya, karena tidak tertutup seperti sekolah-sekolah yang lainnya, ada satpamnya dan sebagainya, ya. Makanya dari itu hindari, kalian tetap berada di sekolah ketika nanti kita sudah bisa bertemu muka di sekolah,
insya Allah bulan Januari di semester kedua kita sudah mulai beraktivitas di sekolah. Yang selanjutnya, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Jadi hubungan antara guru, antara kepala sekolah, guru, staf dan siswa serta orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, kita harus menciptakan suasana yang harmonis. Membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi harus ada yang mengontrol, ya, terutama ibu selaku kepala sekolah. Setiap hari diupayakan bisa berkeliling ke kelas-kelas, ke lingkungan sekolah, ke kantin-kantin, di mana sangat rawan tempat untuk nongkrong ya anak-anak yang membolos. D. Menghilangkan bentuk-bentuk peloncoan pada saat MOS. Nah, kebetulan kalian MOS atau yang disebut MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, itu kalian berada di rumah masing-masing karena situasi masih dalam pandemi COVID-19. Nah, itulah yang ibu dapat sampaikan. Kalian paham semua? Semoga paham ya. Itu mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.